Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat Eklesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan segera mulai ibadah malam Natal 24 Desember tahun 2020. Sesuai dengan anjuran dan aturan pemerintah, gereja kita harus melakukan protokol kesehatan sehingga kita ibadah online seperti ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh situasi yang kita hadapi saat ini. Mari siapkan hati kita. Kita akan sembah Raja kita yang termulia. Mari kita nyanyikan pujian mulia, sembah Raja mulia. Mari sama-sama katakan mulia, sembah Raja mulia. Engkau Raja yang kami sembah.
bersyukur kami punya Allah yang ada beserta kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah malam Natal ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Kita percaya bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan nyanyikan lagu pujian Anak Negeri Papua.
kita nyanyikan dari tanah dan negeri Papua yang saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian tadi, Immanuel, Allah serta bagi kita. Katakan dengan iman, Allah serta bagi kita. Allah serta bagi kita. Namanya disebut Bapa di surga, saat ini kami akan siapkan hati untuk kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Ku yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Eklesia dimanapun Anda berada. Saya malam ini ada di Kabupaten Jayapura, di kota Sentani, dan saya ada di Cafe Haven Sentani. Bukan heaven ya, Haven. Haven itu kalau dalam bahasa Belanda artinya dermaga, pelabuhan. Tempat di mana kita akan menyeberang dan kita berjumpa Tuhan. Dan saya dibantu pelayanan malam hari ini, kita jemaat dibantu oleh kedua hamba Tuhan, yaitu Bapak John Lamera, ini orang Merauke sendiri, beliau pemilik kafe ini, dan juga Bapak Ishak Korey. Beliau hamba Tuhan yang melayani di bidang musik dan pernah juga melayani di kota Merauke bersama dengan saya. Dan malam hari ini dari Cafe Haven kita merayakan Natal Jemaat Eklesia Merauke. Tuhan luar biasa, di akhir zaman kita bisa ibadah dari satu tempat ke tempat lain tapi kita terkonek dalam Tuhan. Baik, sesuai dengan tema dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Saya mengajak kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 7 ayat 14, saya bacakan dua kitab. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu kali di Papua ada sebuah drama Natal yang dimainkan oleh beberapa anak di gereja. Dan ada salah satu anak yang dia berperan menjadi malaikat. Tetapi karena itu baru pertama kali dia main drama, sehingga rasa gugup yang luar biasa muncul dalam dirinya dia. Dia sudah menghafal bahwa sebagai malaikat dia akan ngomong kepada Maria bahwa engkau akan menamakan anak itu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tetapi karena dia begitu gugup di panggung, sehingga waktu dia tampil orang banyak melihat dia, lampu menyoroti dia, dan dia berkata, anak itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya ini mamanya Noel. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu semua orang ketawa, dan anak itu pun akhirnya menjadi malu. Apa maksud dari cerita ini? Kadang-kadang situasi sekeliling kita membuat apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita siapkan, kemudian bisa berubah dan mempengaruhi hidup kita. Contoh hari-hari ini, kita mengalami situasi pandemi COVID-19. Padahal sebagai anak Tuhan kita sudah tahu Allah beserta kita. Kita hanya perlu yakin, kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan ada beserta kita.
maka kita tidak akan salah melangkah, tapi kita akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita gugup, kita terpengaruh dengan situasi ini, maka segala yang kita sudah persiapkan dengan Tuhan akan menjadi berubah. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit karena situasi hari ini berbeda. Mulai dari sektor ekonomi, keluarga, kesehatan, bahkan juga kerohanian harus mengalami kegoncangan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan selalu tidak akan meninggalkan kita. Janji firman Tuhan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu tetap berlaku buat kita bahkan di tahun 2020. Ada 3 hal yang kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Dalam Yesaya 8 ayat 23 bagian A, firman Tuhan berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Artinya apa? Kalau kita percaya Allah Immanuel itu beserta kita, maka penyertaan Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan yang kita hadapi di situasi saat ini. Badai bisa datang, tapi badai pasti akan berlalu. Yang setuju katakan amin. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Orang ulet akan bertahan dalam kesulitan. Pencobaan yang kita alami, firman Tuhan berkata, itu adalah pencobaan biasa. Sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh harapan. Kalau tadi yang pertama, penyertaan Tuhan memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh harapan. Firman Tuhan dalam Yesaya 8 ayat 23 bagian B, juga 9 ayat 1 dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percaya di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, Natal tahun ini boleh berbeda, tapi penyertaan Tuhan itu akan selalu membuat kita punya masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan kita lihat yang ketiga, penyertaan Tuhan bukan hanya memberikan jalan keluar, bukan hanya memberikan harapan untuk masa depan kita, tapi yang ketiga, penyertaan Tuhan juga memberi sukacita dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara tahu beda orang optimis dan beda orang pesimis? Orang optimis selalu melihat ada kesempatan di tengah banyak kesempitan. Tetapi orang pesimis juga akan melihat ada kesempitan di tengah banyak kesempatan. Di tengah situasi hari ini kita memilih apakah kita akan menjadi orang yang optimis atau orang yang pesimis. Yesaya 9 ayat 2a berkata, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Artinya apa? Di tengah situasi yang kita hadapi, apapun situasi itu, penyertaan Tuhan selalu akan memberi sukacita dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara jemaat Eklesia yang Tuhan Yesus kasihi, kesadaran akan Immanuel Allah beserta kita akan memberi kita sukacita. Paulus dan Silas pernah ada dalam penjara, tetapi waktu mereka di dalam penjara, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, tapi mereka ngomong satu dengan yang lain. Mungkin Paulus berkata kepada Silas, Las. Silas juga balas sama Paulus, Lus. Tondo nyanyi, akhirnya ada duet Las Lus malam itu. Dan dari duet itu, waktu mereka nyanyi, pintu penjara bergetar, borgol terlepas, belenggu terlepas, dan Tuhan melepaskan mereka. Demikian juga hari-hari ini, situasi apa yang kita hadapi, yang membuat kita seperti dalam penjara, seperti kita terlockdown, seperti kita tidak bisa punya harapan. Tapi waktu kita mengangkat hati kita, dan kita katakan, saya masih punya Tuhan yang hidup, maka Tuhan akan melepaskan kita dari setiap belenggu kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami percaya penyertaan Allah akan memberikan kepada kami jalan keluar. Penyertaan Allah akan memberikan kami masa depan. Penyertaan Allah akan memberikan kami sukacita. Sebab sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam kuat dalam hati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, karena ini malam Natal, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Malam Kudus, Sunyi Senyap. Beserta kita, dan penyertaan Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar. Penyertaan Tuhan akan juga memberikan kita masa depan yang terbaik, sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan penyertaan Tuhan akan memberikan kita sukacita Natal. Natal di tahun ini kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Sekali lagi katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Meskipun kita hanya ibadah seperti ini dengan pujian seperti ini, tetapi hikmah Natal akan tetap ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan menutup ibadah kita dalam doa bersama dan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang pertama, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, karena bukan hanya malam ini tetapi tanggal 25 besok pagi kita akan ibadah online seperti ini juga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 pagi jam 9, dan juga tanggal 31 malam ibadah kunci tahun, serta pada tanggal 1 Januari kita akan ibadah tahun baru, dan pada tanggal 3 Januari kita ibadah hari Minggu seperti biasa. Untuk tanggal 31 malam dan tanggal 1 Januari akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan tutup tahun dengan tubuh dan darah Kristus, tapi kita juga akan buka tahun dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang kedua, bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan syukur, misi, diakonia, dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan ke rekening Gereja Betel Indonesia Jemaat Eklesia yang tertera dari grup WhatsApp dari jemaat.
Dan tahu Bapak Ibu Saudara juga bisa antar langsung persembahan ke gereja di pastori, ada hamba-hamba Tuhan yang akan siap menerima persembahan dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Baik, itu saja beberapa pengumuman yang kami boleh sampaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan yang terakhir, kita terus berdoa buat gembala pembina kita, Bapak Liberus Koridama, sehingga proses pemulihan Tuhan tetap terjadi. Dan saya sudah bicara dengan Badan Pekerja Daerah Sinode Gereja Betel Indonesia, mulai dari bulan Desember ini, penggembalaan dari Jemaat Eklesia di Merauke diserahkan kembali kepada saya. Sehingga pada bulan Januari saya sudah akan ada di Merauke untuk melanjutkan penggembalaan kembali. Bapak Ibu Saudara dukung doa sehingga di tahun yang baru kita akan melangkah dengan visi yang baru yang dari Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan berdoa bersama untuk menutup ibadah kita, sekaligus kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Saat ini kami berdoa untuk setiap pokok doa kami. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong biarlah Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Buat tanah Papua, Tuhan jamah, biarlah Papua tetap menjadi tanah damai, tanah Injil, dan Papua memberkati bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat kota kami Merauke, biarlah kesejahteraan Tuhan ada atas kota kami, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat gereja umat Tuhan dimanapun berada yang merayakan Natal, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami berdoa buat jemaat Eklesia, secara khusus hamba-Mu, Bapak Gembala Liberus Koridama, Tuhan terus pulihkan kondisi kesehatannya. Juga keluarga dan jemaat di Tangerang Poris yang ditinggalkan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat Mama Vin Yolmen, Bapak Yosef Batrumbawa, Ibu Mia Guam, dan semua jemaat Eklesia dimanapun berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang jauh dan jatuh dalam dosa, Tuhan pulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan berpisah, kami mau mengangkat hati kami dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu, pandang wajah Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kekuatan pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha, dan masa depan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Baik, selamat Natal, Allah beserta kita, Tuhan memberkati. Shalom.